Al-Habib Yahya bin Ja'far Al-Aidrus. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, fi khairin wa lutuf wal afiyah wa surur wa hubur wa yakdi hawaijahu fid dunya wal akhirah. Tak lupa pula hadirin yang setia istiqomah di dalam majelis yang penuh barakah ini. Atallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnul khatimah, ala husnul khatimah, ala husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fakir sebenarnya tidak berani depan beliau ini ya. Datang ke sini istifadah sebenarnya, tapi ya berhubung sahibul bait nyuruh, ya bismillah dah. Astagfirullah Beb. Alhamdulillah kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Di dalamnya kita membaca Maulidun Nabi Muhammad SAW, yang mana perkumpulan seperti ini sangat mulia. Betapa banyak orang mengentengkan perkumpulan-perkumpulan seperti ini, walaupun yang hadir cuma 3-4, akan tapi indallah azim, di sisi Allah sangat agung. Sebagaimana dalam Al-Quran, yahsibu hayyinan wa huwa indallah azim. Mereka menyangka bahwasanya amal ma'ruf yang sekelumit yang dilihat di mata itu seperti enteng, tapi di sisi Allah sangat besar, sangat mulia. Perkumpulan seperti ini adalah magnet, adalah wadah-wadah yang menampung nafahat, barokat yang turun dari langit, tertampung di majelis seperti ini. Yang awalnya hati-hati keras, hadir majelis seperti ini menjadi lembut. Permasalahan, problematika rumah tangga, apapun itu, selagi menghadiri majelis ini dengan niat yang soleh, maka akan terkabul semua hajatnya. Alhamdulillah, terutama sekarang bulan yang mulia, bulan Muharram, hari yang mulia, hari Asyura, hari mulia lagi, malam Jumat, terkumpul 3 mulia di dalam satu hari. Perlu kita perhatikan waktu ini terlebih-lebihnya. Bulan Muharram, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, inna iddatasyhur indallah ithna asyara, sungguhnya jumlah bilangan bulan itu ada 12. Lanjutan ayat seterusnya, yakni minha arbaatun hurum, ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang mulia. Kenapa kok dipisah ada 4 bulan yang mulia? Sedangkan Al-Quran itu setiap lafaz memiliki penafsiran yang begitu panjang di dalam pembahasannya, karena memiliki sir ya. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. 2 Dzulhijjah, Dzulqa'dah yang yata'allaq bil hajj, dia mulia karena berhubungan dengan haji, menjadi mulia. Muharram dan Rajab, kenapa menjadi mulia? Kata para ulama, li'annahuma syahrullah, karena keduanya itu menjadi mulia karena bulannya Allah. Makanya ulama mengatakan, barang siapa yang pengen tambah dekat sama Allah, ini sekarang waktunya, bulan Muharram. Kenapa? Karena bulannya Allah. Ini Muharram. Kemudian Asyura, sekarang 10 Muharram dianjurkan kita puasa, kemudian sedekah, kemudian tausiul iyal. Ya, tausiul iyal itu nafkahnya dilebihin kepada keluarga kita. Ya, awalnya nafkahnya umpamanya 500.000, ya, lebihin jadi 1 juta. Ini sunnah sekarang Asyura. Sebagaimana di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, di sini dibahas tentang tausiul iyal. Tausi'u iyal.
An Abi Sa'id radhiyallahu an man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura wasa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang dia melebihkan uang kepada keluarganya yang awalnya 100.000 umpamanya jadi 200.000, dia niatkan ini hari Asyura, ya. Pahalanya gimana? Wasa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Allah akan meluaskan rizkinya setahun penuh itu. Ya. Qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, jarrabnal amal bihadal hadis khamsina aw sittina sana. Aku mempraktekkan ini makalah, ini faedah selama 50 tahun atau 60 tahun. Aku terus setiap tahunnya, setiap hari Asyura aku lebihkan kepada keluargaku nafkah. Setiap tahunnya tausi arzaqana, rizkiku menjadi tambah banyak. 50 tahun beliau ini mencoba. Jarib takrib, antum pengen buktinya coba ya, nanti pulangnya surah ya, nanti pulang coba ya. Gimana, ngutang nggak apa-apa, dah ngutang dulu ya, ngutang biar arzaqana, rizkiku menjadi tambah banyak. 50 tahun beliau ini mencoba. Jarib takrib, antum pengen buktinya coba ya, nanti pulangnya surah ya, nanti pulang coba ya. Gimana, ngutang nggak apa-apa, dah ngutang dulu ya, ngutang biar nafkah istri nanti nyedot rezeki yang banyak, insya Allah amin ya. Nah, ini bulan Asyura, hari Asyura. Hari Asyura juga sodakoh yang banyak ya, para ulama, para salafun saleh kalau udah Asyura itu sodakohnya top kan? Bahkan dikisahkan Al Habib Hamid bin Alwi Al Haddad, Habib Hamid bin Alwi Al Haddad, saudaranya Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, sahib Rotibul Haddad, punya adik namanya Habib Alwi. Habib Alwi Al Haddad ini, beliau ketika hadir majelis yang dibahas ilmu di hari Asyura, yang dibahas ilmu tentang sodakoh, keutamaan sodakoh di hari Asyura. Saking luar biasanya sodakoh di hari Asyura, beliau waktu itu tidak memiliki harta kecuali apa? Kecuali satu baju saja, satu pakaian. Akhirnya beliau pulang ke rumah, beliau tanya istri, nggak ada sesuatu makanan atau apa, nggak ada. Akhirnya beliau menyedekahkan apa? Satu pakaiannya. Karena apa? Karena begitu agungnya, begitu besarnya pahala sodakoh di hari Asyura. Ya, kita tiru aja ya, apapun itu, pakaian ataupun misalkan uang mungkin kita punya di kantong cuma 5.000 umpamanya. Berhubung Asyura kita niatkan, paham ya? Walaupun itu bernilai kecil, tapi di sisi Allah besar, paham ya? Jadinya sodakoh jangan lupa sama apa tadi? Tausiul iyal, nafkah ditambah. Kalau belum punya istri, untuk ibu diperlebih, ibu adik-adik kasih aja dah, paham ya? Bukan istri saja ya, atau istri lebih umpamanya nggak apa-apa dilebihin. Paham ya? Nah itu untuk hari Asyura. Kemudian puasa, jangan lupa puasa. Sebagaimana yang diriwayatkan Rasulullah SAW itu pernah, di sini Al-Fakir baca kitab Muqasyafatul Qulub karangannya Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan di sini diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu magal qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah fawajadal yahud yasumu yauma Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan orang Yahudi sedang berpuasa yauma Asyura, di hari Asyura. Fasalahum an dzalika, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, faqalu inna hadzal yawm adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun. Ketika ditanya kenapa antum berpuasa di hari ini, mereka orang Yahudi mengatakan inna hadzal yawm adharallahu fihi Musa. Sungguhnya hari ini Allah memenangkan kepada kaum
Nabi Musa wa Bani Israil ala qaumi Fir'aun, atas kaum Fir'aun. Paham ya? Fanahnu nasumuhu ta'dhiman lahu, kami berpuasa takdir mengagungkan Nabi Allah Musa, kemenangan Nabi Allah Musa. Bersabda Nabi Muhammad SAW mendengar perkataan Yahudi tersebut, nahnu aula bi Musa, kami lebih pantas untuk berpuasa, berpuasa demi kemenangan Nabi Allah Musa. Makanya kita di Islam disyariatkan bukan puasa Asyura saja, jangan satu, karena tasyabuh bil Yahud, karena menyerupai Yahudi. Harus disandingkan dengan tasu'ah, makanya ada tasu'ah. Ya, sunnah tasu'ah, puasa sebelumnya sama sesudahnya sunnah. Pahalanya luar biasa ya. Pahalanya pengampunan selama setahun penuh. Ya. Puasa di hari Asyura. Dilanjutkan, waqad warada fi fadli yaum Asyura athar katsirah minha annahu tib ala adam fi. Betapa banyak keutamaan hari Asyura ini, kata Imam Ghazali. Termasuk di hari tersebut tobatnya Nabi Allah Adam. Wa kana khalaqahu fihi wa fihi adkhalul jannah. Dan di dalam hari Asyura diciptakan Nabi Allah Adam dan dimasukkan di surga. Itu hari Asyura. Wa fi khalaqal ars wal kursi was samawati wal ard wasyams wal qamar wan nujum. Di dalam hari Asyura diciptakan arsnya Allah, kursinya Allah, samawat langit-langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang diciptakan di hari Asyura. Betapa mulianya, betapa agung. Ini sehari aja. Ya, dari setelah maghrib tadi sampai sebelum maghrib sehari itu Asyura. Diperhatikan ya, ibadah dikencengin lagi ya, sholawat dihajar lagi, banyakin dah. Paham ya? Kenapa sholawat? Harus sholawat biar tambah cinta sama Nabi. Kata Imam Al-Kutub Al-Hafidh Al-Musnid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fuqih radhiyallahu an, hasya wa kalla an tuhriqal nar fihi qalban yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasya wa kalla, mustahil antuhrikon nar, akan membakar hati seseorang yang di dalam hatinya tersebut cinta kepada Nabi. Mustahil sudah. Makanya modal kita sebenarnya cinta saja dah. Paham ya? Tapi cinta dengan Allah Adam dan dimasukkan di surga. Itu hari Asyura. Wa fi khalaqal ars wal kursi was samawati wal ard wasyams wal qamar wan nujum. Di dalam hari Asyura diciptakan arsnya Allah, kursinya Allah, samawat langit-langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang diciptakan di hari Asyura. Betapa mulianya, betapa agung. Ini sehari aja ya, dari setelah maghrib tadi sampai sebelum maghrib sehari itu Asyura. Diperhatikan ya, ibadah dikencengin lagi ya, sholawat dihajar lagi, banyakin dah. Paham ya? Kenapa sholawat? Harus sholawat biar tambah cinta sama Nabi. Kata Imam Al-Kutub Al-Hafidh Al-Musnid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fuqih radhiyallahu an, hasya wa kalla an tuhriqal nar fihi qalban yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasya wa kalla, mustahil an tuhriqan nar, akan membakar hati seseorang yang di dalam hatinya tersebut cinta kepada Nabi. Mustahil sudah. Makanya modal kita sebenarnya cinta saja dah. Paham ya? Tapi cinta dengan amal tentunya. Syaratnya harus amal, ketaatan ya, semampu kita beramal, kemaksiatan semampu kita jauhkan. Tentu harus cinta. Tanamkan cinta terus, setiap hari pupuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kata makalah Arab, as-salik sa'ir wal muhib ta'ir. Orang yang salik, orang yang menempuh jalan kepada Allah tapi nggak ada cinta, itu dia jalan saja. Umpamanya menuju Allah tapi jalan kaki dia. Wal muhib ta'ir. Akan tetapi kalau orang dia salik, dia ibadah, kemudian
bermodalkan cinta juga, ta'ir, dia akan terbang sampai kepada Allah, itu cepat usul kepada Allah. Makanya modal utama sebenarnya cinta, mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dan para aulia, ya. Tasdik kepada para aulia, karomahnya para aulia, kita iman saja dah. Kalau antum umpamanya diceritakan para wali ini karomah, ini dah iman. Jangan sampai bilang masa mustahil, jangan sampai. Kata Imam Qutb Habib Abdullah bin Abi Haddad, kata Imam Qutb Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fuqih radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan min balayat dinihi min adami sidqil wilayah, termasuk rusaknya agama seorang itu termasuk apa? Ketika dia tidak mengakui adanya kewalian, tidak mengakui adanya karomah. Paham? Alhamdulillah kita hadir majelis seperti ini, kita dapat ilmu walaupun sedikit, kita amalkan. Berhubung Muharram awal tahun Hijriah, ya, dari 1444 sekarang 1445, ya. Muhasabah, banyak-banyak introspeksi diri waktu-waktu yang telah terlewat, ya. Sebagaimana kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian introspeksi diri waktu-waktu yang telah terlewat sebelum kalian akan diintrospeksi sama Allah. Sebelum kalian akan ditanya sama Allah, tanya diri kalian, hari ini anak lagi ngapain, ya? Tadi subuh sholat enggak? Tadi subuh telat enggak? Tadi subuh anak duha enggak? Tadi malam anak qiyamul lail enggak? Tadi isya anak ba'diyah sholat enggak? Tadi maghrib anak ba'diyah maghrib enggak? Tadi maghrib anak baca rotib at-tos enggak? Anak baca wirid enggak? Di dalam hari anak baca salawat enggak? Berapa salawat anak? Terus muhasabah diri setiap hari. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian apa? Ditanyain nanti waktu kalian. Karena nanti di yaumil qiyamah pasti tidak terlepas di dalam pertanyaan setiap waktu, setiap detik, setiap menit kita pasti. Kal khizanah, seperti kotak-kotak nanti kata Imam Haddad di dalam Nasaihud Diniyah. Jam kita diibaratkan khizanah, seperti lemari kotak-kotak gitu. Paham ya? Kalau dibuka terang, dia bersyukur. Alhamdulillah waktu jam tersebut selama 24 jam di jam tersebut ibadah. Dibuka lagi gelap, kosong, dia menangis lagi. Paham ya? Makanya perlu di dalam menjaga waktu. Menjaga waktu. Kita lihat para aulia, coba flashback para wali. Sebagaimana kata maqalah ulama, inda dzikri sholihin tatanazzalu Muhammad. Ketika kita menyebutkan nama para aulia, turun keberkahan di satu majelis. Kita coba manakibnya para aulia. Al-Imam Al-Qutb Habib Muhammad Maulad Dawilah, beliau 20 tahun sholat subuh dengan wudu isya, ya, sholat subuhnya dengan wudu isya. Imam Qutb Al-Habib Syekh Abi Bakar bin Salim 40 tahun, beliau sholat subuh dengan wudu isya. Al-Imam Qutbul Irsyad Ughauthil Ibad Habib Abdullah bin Alwi Haddad, ketika masih mudanya, masih kecil, 200 rakaat sehari dia sholat, 200 rakaat waktu kecil. Al-Imam Ali Zainal Abidin setiap harinya 1000 rakaat. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Al-Baidawi, ya, terus ya, ibadahnya kencang karena memaksimalkan waktu. Penting waktu. Al-waktu kasif. Waktu itu ibarat pedang. Ibaratkan khizanah, seperti lemari kotak-kotak gitu. Paham ya? Kalau dibuka terang, dia bersyukur. Alhamdulillah waktu jam tersebut selama 24 jam di jam tersebut ibadah. Dibuka lagi gelap, kosong, dia menangis lagi. Paham ya? Makanya perlu di dalam menjaga waktu. Menjaga waktu. Kita lihat para aulia, coba flashback para wali. Sebagaimana kata maqalah ulama, inda dzikri
sholihin tatanazzalu Muhammad. Ketika kita menyebutkan nama para aulia, turun keberkahan di satu majelis. Kita coba manakibnya para aulia. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad Maulad Dawileh, beliau 20 tahun sholat subuh dengan wudu isya, ya, sholat subuhnya dengan wudu isya. Imam Qutub Al-Habib Syekh Abi Bakar bin Salim 40 tahun, beliau sholat subuh dengan wudu isya. Al-Imam Qutubul Irsyad wa Gauthil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, ketika masih mudanya, masih kecil, 200 rakaat sehari dia sholat, 200 rakaat waktu kecil. Al-Imam Ali Zainal Abidin setiap harinya 1000 rakaat. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Al-Baidawi, ya, terus ya, ibadahnya kencang karena memaksimalkan waktu. Penting waktu. Al-waktu kasayf, waktu itu ibarat pedang. Illa kotak tahu, kata Imam Syafi'i, kalau enggak ente pergunakan, ente akan disayat nanti sama waktu tersebut. Nafsuka jauhar laki matalaha, anfasuka jauharatun laki matalaha, kata Imam Ghazali. Setiap tarikan napas yang keluar itu jauharatun, seperti permata yang tidak ada yang nilainya di atas permata tersebut, paling mahal dah. Setiap napas, tarikan nafas, ya Allah, antum bayangin, jauhar, permata terus turun nih setiap detik kita. Tapi kita taruh ke masbalah, kita ini taruh ke sampah jauhar tersebut, apakah pantas waktu kita sia-siakan di waktu yang disibukkan dengan perkara dunia umpamanya, ya insyaallah hari Asyura ini, ya, bulan Muharram ini, kita menjadi sarana introspeksi diri, muhasabah diri. Sebagaimana hadis Rasulullah terakhir, man hajara al-muhajir, apa itu yang seorang yang hijrah itu? Al-muhajir man hajara ila su, mereka yang hijrah dari kejelekan menuju kebaikan. Wal mujahid, orang yang mujahadah itu apa? Orang yang berjihad itu apa? Al mujahid man jahada hawa, mereka yang melawan hawa nafsunya demi mencapai keridhaan Allah. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Muhammad Habib, ya, golilah dapat bagi antum ahsanin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.